Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum ibadah puasa di bulan Ramadan seharusnya kita jadikan sebagai sebuah gerakan akselerasi mempercepat langkah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya merupakan sebuah pendakian, yang merupakan sebuah tanjakan yang terus menerus menuju puncak haqqa tuqati atau takwa dan taat yang sebenar-benarnya. Bila momentum ibadah puasa dan ibadah Ramadan tidak kita jadikan sebagai sebuah momentum dan kesempatan tak terulang, maka sudah barang pasti ketakwaan kita, ketaatan kita berjalan di tempat, tidak meningkat. Kita merasa bahwa kita selama ini banyak beribadah, baca Quran, sholat, zikir, namun kondisi daripada diri kita, kondisi daripada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, anak istri kita, mereka yang berada dalam tanggung jawab kita semakin hari tidak menjadi semakin lebih baik. Oleh karena itu, kita memerlukan semangat yang sama, memerlukan tekad yang sama untuk menjadikan momentum Ramadan ini sebagai sebuah momentum yang berharga, yang tak terulang dalam cara berislam, dalam cara beriman, dalam cara bertakwa. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan, menggapai, mencapai ridhonya, agar kita bahagia, selamat dunia wal akhirat. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dimanapun berada, para pemirsa, para penonton dimanapun berada, apa itu pendakian ketaatan, pendakian keimanan? Pendakian ketaatan atau pendakian keimanan ialah jalan mendaki di gunung keimanan. Kerja keras yang terus menerus untuk mewujudkan keimanan yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih sempurna, lebih bersih, menuju puncak haqqa tuqati. Pendakian dan tanjakan ini sesungguhnya menggambarkan kepada kita bagaimana kita berusaha, berupaya untuk mendapatkan iman dengan mendaki, mendapatkan iman dengan memanjat, menghilangkan rintangan, mendapatkan iman dengan mewaspadai binatang berbahaya, untuk mendapatkan udara yang lebih dingin, lebih sejuk, dan pemandangan yang lebih indah. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita harus mendaki di pendakian keimanan? Karena peningkatan keimanan, peningkatan keislaman senantiasa memerlukan pengorbanan, memerlukan semangat yang berkobar-kobar, yang senantiasa lebih besar dan semakin besar. Kenapa kita perlu mendaki di pendakian keimanan? Karena di pendakian keimanan kita memerlukan sebuah kerja keras yang senantiasa lebih besar dan semakin besar. Kenapa kita perlu mendaki di pendakian keimanan? Karena pendakian keimanan sebenarnya adalah melaksanakan semakin banyak perintahnya dan menjauhi semakin banyak larangan. Kita mesti mendaki di pendakian keimanan
Karena kita akan senantiasa diuji, kita akan senantiasa ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesungguhnya kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tingkat keimanan kita masing-masing. Semakin tinggi iman kita, maka semakin berat pula ujian yang kita dapatkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya berkata kepada atau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala?" Siapa yang orang yang paling berat ujiannya? Kemudian Rasul menjawab, "An-nabiyun," para nabi. "Tsummal amsal fal amsal." Kemudian orang mendekati iman mereka. Kemudian orang mendekati iman mereka lah. Yubtalur rajulu ala hasabi dini. Bahwa setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dini sulbaddin wa in kana sulbaddin. Jika dia keras dalam agamanya, zida fil bala, ditambah ujiannya. Fa in kana fi dinihi riqqah. Jika dia lemah lembut, dia lemah dalam agamanya, ubutiya bala ala hasabi dini, maka ujian pun sesuai dengan kadar agamanya. Fama tabrahul balai alal abad, bahwa setiap seseorang akan diuji, sehingga dengan ujian itu yang Allah inginkan adalah hatta tadahu yamshi alal ardi laisa alaihi khati'ah, sehingga dari ujian itu yang Allah inginkan adalah dia berjalan di atas muka bumi ini tanpa lagi ada dosa dan tanpa lagi ada kesalahan. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu pendakian keimanan adalah satu hal keniscayaan, ada satu hal yang keharusan. Karena kalau kita tidak mendaki di pendakian keimanan, artinya kita jalan di tempat. Kalau kita tidak mendaki di pendakian iman, artinya iman kita tidak meningkat. Dan mari kita renungkan cara beriman yang tidak mendaki. Gimana beriman yang tidak mendaki? Contohnya mereka yang beriman tapi tidak mendaki, yaitu masih banyak orang Islam, kaum muslimin wal muslimat, yang mengaku Islam tetapi belum puasa, tidak puasa. Yang mengaku beriman, mengaku Islam, tapi di bulan puasa tidak mau baca Quran, tidak ikut salat tarawih, tidak ikut berjamaah, tidak infak, tidak sedekah. Ini namanya pendakian yang tidak mendaki, iman yang tidak mendaki. Masih banyak kaum muslimin, saudara kita sesama Islam, yang memahami bahwa Islam itu hanya salat, Islam itu hanya puasa, Islam itu hanya zakat, haji. Mereka tidak merasa berdosa kalau tidak ikut pengajian, tidak merasa berdosa kalau tidak ikut berdakwah, tidak merasa berdosa kalau tidak membersihkan hati mereka dari penyakit-penyakit yang merusak diri mereka, membiarkan penyakit hati, sifat ujub, sombong, takabur dalam diri mereka yang senantiasa menggerogoti jiwa mereka. Mereka tidak merisaukan. Inilah contoh dan cara beriman yang tidak mendaki. Sehingga di sisi lain kita perlu merenungkan cara beriman yang tidak mendaki. Ada orang Islam yang beriman yang tidak mendaki, sudah beriman, sudah berislam, tetapi tidak mendaki. Yaitu masih banyak saudara-saudara kita sesama muslim yang tidak berusaha meningkatkan pemahaman keislaman. Mereka tidak berusaha meningkatkan keimanannya, kesadarannya. Kita lihat, mereka sudah Islam, sudah lama Islam, puluhan tahun sudah Islam, orang tuanya muslim, lahir dari orang tua muslim, tetapi kita lihat mereka tidak mau memperbaiki cara salatnya. Salat, gerakan salatnya begitu-begitu saja. Bacaan salatnya tidak meningkat, gerakan salatnya tidak meningkat. Mereka tidak memahami apa yang mereka baca, apa yang mereka sebut. Mereka tidak mau berusaha untuk memahami apa isi bacaan Al-Quran yang mereka bacakan. Mereka tidak mau berusaha untuk memperbaiki cara mereka membaca Al-Quran. Mereka tidak berpikir sama sekali untuk menambah hafalan walaupun sedikit saja. Inilah cara beriman yang tidak mendaki. Mereka tidak mengagumi orang-orang baik. Mereka tidak mengagumi, tidak tertarik pada perbincangan yang baik. Tetapi yang mereka kagumi adalah hanya masalah dunia, masalah pangkat,
Mereka kagumi, yang mereka tertaja hanya pembicaraan-pembicaraan tentang materi. Mereka hanya kagum dengan orang-orang terkenal, orang-orang hebat, para artis. Mereka tidak kagum dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang dekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu contoh cara beriman yang tidak mendaki, sehingga mereka ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'lamuna adh-dhahira minal hayatid dunya. Kalau dalam masalah dunia mereka hebat, hampir tidak tertandingi. Mereka mungkin sampai doktor, sampai profesor, gelarnya mungkin 1 meter, ijazahnya mungkin bertumpuk. Tetapi dalam masalah akhirat, dalam masalah basic keagamaan saja, dasar-dasar keagamaan mereka tidak paham. Ya'lamuna adh-dhahira minal hayatid dunya wa hum minal akhirati minal ghafilin. Tapi tentang masalah akhirat mereka buta sama sekali. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui momentum kesempatan bulan Ramadan, mari kita senantiasa berusaha untuk mendaki di pendakian keimanan. Karena kalau kita tidak mendaki, iman kita tidak meningkat. Kalau kita tidak mendaki di pendakian iman, berarti kita hina. Kalau kita tidak mendaki di pendakian iman, artinya kita ragu, dan keraguan itu menurunkan keimanan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga apa yang kita harapkan dan menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba yang muttaqun kiranya tercapai, menjadi hamba yang muttaqun haqqa tuqati, menuju puncak haqqa tuqati, takwa yang sebenar-benarnya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya dari diri pribadi kami sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi untuk seluruh umat Islam di Kabupaten Sika dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga ibadah puasa kali ini lebih meningkatkan spiritual dan kesalehan sosial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrudin SE, anggota DPRD Kabupaten Sika, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudariku umat muslim di Nian Tanah Sika dan Nusa Tenggara Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pribadi, saya Heriawan SKM, anggota DPRD Kabupaten Sika dari fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua. Semoga bulan suci yang penuh berkah dan penuh harapan ini menjadi momentum bagi kita untuk memperbaiki kualitas diri dan juga meningkatkan kualitas spiritual kita. Mari kita sambut Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh harapan, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, mempererat tali silaturahmi antara kita, dan tentunya semangat toleransi selalu kita tanamkan dalam diri sanubari kita untuk Nian Tanah Sika yang kita cintai. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Sika, mengucapkan marhaban ya Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita sambut Ramadan dengan hati yang bersih. Selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.